Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih bab 27 dari sumber kita. Judulnya juga cukup menggelitik ya, ganti oli yang kotor dan basi itu. Intinya sih kayak mobil gitu ya, perlu ganti oli rutin biar mesinnya awet, biar larinya kenceng. Nah, sama katanya pengetahuan kita juga perlu diganti, disegarkan berkala. Biar apa? Biar nggak macet di tengah jalan menuju impian Anda. Jadi, tujuan kita ngobrolin ini tuh buat memahami kenapa sih menurut bab ini belajar terus-menerus itu krusial banget. Bukan sekedar, ya udahlah sekolah formal selesai gitu. Tapi ini kayak perawatan wajib buat kendaraan kita. Oke, mari kita coba kupas bareng ya argumen utamanya. Metafora ganti oli ini kayaknya jadi jantungnya bab 27 ini ya. Penulisnya bilang, pengetahuan yang Anda punya sekarang, yang bawa Anda sampai di titik ini, itu hampir pasti nggak cukup buat bawa Anda ke level berikutnya. Bisa jadi udah basi, nggak relevan lagi, atau malah keliru mungkin. Betul, betul. Seperti oli kotor lah ya, bikin mesin berbet. Pengetahuan yang nggak diupdate juga gitu menghambat. Nah, yang menarik di bab 27 ini kan kontrasnya ya dengan apa yang dia sebut jalur lambat, slow lane. Di jalur itu kan orang mikirnya ya pendidikan formal itu buat naikin gaji, naikin nilai jual di kantor. Iya, umumnya gitu ya mikirnya ya. Tapi kalau di jalur cepat, fast lane, tujuannya beda banget. Pendidikan itu buat memperluas wawasan. Buat apa? Ya buat bangun sistem, bangun bisnis, yang nantinya kerja buat Anda. Bukan Anda kerja buat cari gaji. Jadi fokusnya ke membangun aset ya, bukan sekedar jadi karyawan yang lebih mahal. Dan bab 27 ini juga ngasih peringatan keras soal pendidikan yang malah bikin terjerat. Istilahnya utang parasit. Contoh paling gampang ya pinjaman mahasiswa yang bunganya tinggi itu. Oh iya, banyak kasus gitu ya. Bukannya bikin bebas, malah kejebak kerja bertahun-tahun cuma buat lunasin utang. Ini kan langsung nabrak prinsip dasar Fastlane, kebebasan waktu. Jadi kayak, ya Anda kerja buat bayar utang, bukan buat hidup. Waduh, iya juga ya. Kehilangan waktu jadinya. Nah, ngomongin soal utang pendidikan tadi, jadi makin kerasa pentingnya poin di bab 27 soal belajar mandiri. Kan dibilang sekarang sumber ilmu tuh banyak banget. Murah, bahkan gratis. Buku, internet, perpustakaan. Iya, betul. Aksesnya gampang banget sekarang. Penulisnya juga nekenin kan, skill spesifik buat sukses di Fastlane itu malah sering kali nggak diajarin di sekolah formal. Ada contoh nggak sih di bab 27, gimana dia ganti oli pengetahuannya sendiri? Kalau contoh spesifik satu skill gitu, mungkin nggak detail di bab ini ya. Tapi semangatnya jelas banget. Dia cerita gimana dia itu secara konstan ngeliat, ini pengetahuan mana nih di bisnis saya yang udah mulai usang. Terus dia proaktif cari gantinya. Lewat buku, seminar, tapi yang dipilih banget. Atau belajar dari orang lain yang udah praktek. Oke, jadi sikap proaktifnya itu ya kuncinya. Iya, belajar apa yang relevan sekarang buat tujuan dia, nggak nunggu kurikulum formal, dan nggak perlu ngutang banyak buat itu. Proses ini nih, ganti olinya. Tadi disebut seminar yang dipilih banget. Bab 27 juga ada warning soal seminar mahal tapi isinya kurang ya. Kayak contoh seminar yang $50.000 itu. Iya, itu poin penting juga di bab 27. Kita harus gimana ya, agak skeptis gitu sama sumber belajar yang harganya nggak masuk akal. Perlu ditanya, ini biayanya wajar nggak? Pengajarnya siapa? Beneran praktisi sukses atau cuma jago jualan seminar aja? Bedain antara edukator sama penjual info gitu ya. Betul, fokusnya beneran ngasih ilmu atau banyak jualan terselubung. Bab 27 ngingetin, banyak info bagus bisa didapat dari sumber yang jauh lebih murah kok. Buku, kursus online, asal mau nyari. Jangan sampai biaya belajarnya malah jadi utang parasit baru ya. Nah, itu dia. Oke, jadi kita harus terus belajar mandiri tapi juga pintar milih sumber. Biar efektif dan nggak boros. Tapi kan, nyerap informasi aja nggak cukup ya buat bangun sistem Fastlane ala bab 27 ini? Jelas nggak cukup. Gimana bab ini nyambungin antara belajar sama action sama tindakan nyata? Pengetahuan baru ya harus dipakai. Dicoba, dites, diintegrasikan ke bisnis atau strategi Anda. Penulisnya kan agak keras tuh, mengkritik alasan, saya nggak tahu caranya. Iya, sering dengar itu. Di zaman sekarang, alasan itu udah nggak valid katanya. Hampir semua cara bisa dipelajari kalau niat. Belajar tapi nggak dipraktekin itu ya kayak ngumpulin oli bersih tapi nggak pernah dituang ke mesin. Mubazir ya jadinya. Jadi jelas banget ya gambarannya.
Belajar terus-menerus seperti yang dijelasin di bab 27, itu bukan kayak tugas tambahan yang berat, tapi emang bagian dari perjalanannya itu sendiri. Investasi terus-menerus biar kendaraan kita siap terus. Siap ngebut di medan yang berubah-ubah. Tepat sekali. Kalau kita anggap remeh soal ganti oli pengetahuan ini, iya, menurut bab 27 itu resep pasti buat stuck, buat mandek, atau malah gagal nantinya. Oke, jadi kesimpulan kita dari bab 27 ini cukup lugas ya. Terus belajar, terus asah diri, terus ganti oli pengetahuan Anda. Pilih informasi yang relevan, terus langsung aplikasikan. Itu syarat mutlak biar perjalanan Anda nggak melambat atau mogok di tengah jalan. Bukan pilihan lagi, tapi udah jadi keharusan strategis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat refleksi Anda di rumah ya, coba lihat kendaraan Anda sekarang. Keterampilan Anda, pengetahuan Anda, strategi Anda saat ini. Kira-kira, oli pengetahuan spesifik mana nih yang rasanya udah paling kotor, paling basi? Mana yang paling perlu, paling mendesak buat Anda ganti, supaya perjalanan Anda ke tujuan itu bisa benar-benar ngebut lagi? Coba direnungkan.